Oke, untuk video kali ini kita akan bahas beberapa saham pilihan. Yang pertama ada saham SCMA, habis itu kita cek saham BOS, Bayan, WIRG9, SEM, SLIS, dan Koal. Sebelumnya disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham SCMA, dan untuk saham SCMA hari ini ARB close di harga 226 ya, ini udah turun cukup dalam sebenarnya untuk SCMA. Kalau kita cek untuk transaksinya, kalau kita cek secara teknikal dulu ya, kalau secara teknikal support SMA selanjutnya itu di 224. Misal besok breakdown di bawah itu untuk SCMA ya bisa ngejar support selanjutnya di 208 ya. Jadi kalau besok dibuka merah dan breakdown di bawah 224 dan nggak bisa naik lagi, itu mending wait and see aja dulu. Kalau kita cek untuk transaksi SCMA hari ini, SCMA hari ini yang bikin ARB siapa? Hari ini tanggal 5 Desember untuk SCMA sepi ya. Sebenarnya untuk transaksi SCMA hari ini sepi. Market maker utamanya YP-nya NetB loh. NetB 2,7 M, average buy-nya di 231. Jadi untuk YP floating loss. Yang distribusi hari ini di SCMA PDDRYU ya. PDDR itu lokal dan YU-nya asing. Jadi asingnya ada yang masuk sih. BK masuk 2M, cuman YU asing net sell 2,8 M. Jadi setelah keseluruhan untuk hari ini SCMA asingnya net sell 1,6 M. Kemungkinan untuk besok kalau kita cek aja dulu dalam 1 minggu terakhir, kita cek dari tanggal 28 untuk SMA cenderung didistribusi oleh YU CC ya, dan untuk SMA itu enggak ada yang akumulasi gede-gede banget, itu enggak ada. Dalam 1 minggu terakhir ini belum ada yang akumulasi gede ya di saham SMA. Kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksi hari ini YU-nya net B2M ya, YP-nya net B2M ya, ada kemungkinan mantul di area sini ya. Jadi untuk besok sih karena hari ini ARB ya ada kemungkinan dibuka merah dulu ya di awal market, kemungkinan seperti itu. Perhatikan aja level ini supportnya, misal besok misal pun besok jebol di bawah 224 kemudian naik lagi dan bertahan di atas 224 yaitu ada kemungkinan naik ya. Untuk resistennya di area sini 234, supportnya di 244. Oke, itu untuk SMA. Jadi yang belum punya posisi untuk besok ya di awal market jangan buru-buru buat masuk. Mending nunggu ada yang jaga harga, kira-kira ada yang jaga harga nggak di area 224 atau 222. Kalau nggak ada yang jaga harga, ya bisa jadi SCMA target penurunan selanjutnya di 208. Oke, itu untuk saham SCMA ya. Jadi perhatikan aja level-level ini. 224, kemudian untuk resistennya 234. Oke, itu untuk SCMA, tutup disclaimer. Selanjutnya kita cek saham BOS. BOS hari ini naik cukup tinggi, 26,25% ke level 101 ya. Udah 1-2 kali ini naik cukup tinggi, ketiga ya. Kira-kira untuk BOS ini siapa yang goreng? Kalau kita cek untuk transaksi BOS hari ini, BOS hari ini tanggal 5 Desember yang jadi market maker utamanya YP ya. Ya, YPPD. YP-nya net by 857 juta dan PD-nya net by 1,1 M. Kedua-duanya average buy-nya di harga 100. Ya, kemungkinan untuk besok gimana? Karena hari ini yang keluar XL keluar, XI keluar, kemudian NI keluar, ya sebagian retail hari ini keluar di saham BOS. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 28 untuk saham BOS diakumulasi oleh AOCP ya, yang jadi market maker utamanya YP, karena YP-nya masih net buy, ya ada kemungkinan masih naik.
YP average di 96, berarti floating profit, cuman belum terlalu banyak. Oke, itu untuk saham pos ya, ada kemungkinan apakah bisa naik lagi ya bisa ya, cuman hati-hati aja ini saham gorengan, market cap-nya nggak gede-gede banget. Jadi ya buat scalping aja ya yang mau masuk di saham pos. Oke, itu untuk saham pos ya. Tapi ini udah lumayan tinggi sih ya, udah di area resisten juga kalau secara historik. Ya, jadi besok perhatikan aja level ini kalau bisa breakout di atas 103 ya ada kemungkinan masih naik lagi untuk saham pos. Tapi kalau gagal breakout di atas itu ya ada kemungkinan koreksi turun. Oke, gitu aja untuk saham pos. Selanjutnya kita cek saham Bayan, dan untuk saham Bayan itu mau stock split ya. Jadi untuk besok tanggal 6 itu udah harga baru. Jadi stock splitnya itu 1:10. Berarti untuk besok sih harusnya untuk saham Bayan ya. Di harga 1.350-an ya, dan dalam 2 hari terakhir itu arah untuk saham Bayan kira-kira siapa yang naikin, dan untuk Bayan ini sebenarnya nggak fluktuatif banget ya untuk sahamnya itu. Oke, kalau kita perhatikan hari ini tanggal 5 Desember naiknya saham Bayan itu disertai dengan distribusi loh ya ini. LG net sell 5,6 M, jualan untuk LG-nya net sell 5,6 M. Jadi naiknya saham Bayan ini disertai dengan distribusi, hati-hati. Jadi besok mending wait and see aja dulu ya di harga barunya, mending wait and see karena untuk Bayan dalam 2 hari terakhir coba kita cek dari tanggal 2 Desember. Ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng kalau kita cek dari tanggal 2 Desember, market LG udah net sell 7,2 M, YP udah net sell 5,2 M, dan yang masuk itu RF, AO, XC, KKMG. Ya, jadi market maker utamanya YP, PD, ya ketiganya net sell sama LG. Jadi naiknya saham Bayan ini digoreng tapi didistribusi ya. Jadi hati-hati untuk besok. Ya, mending ya wait and see aja dulu lah ya untuk saham Bayan. Jangan terlalu agresif di saham Bayan. Ini nggak liquid banget sebenarnya. Oke, itu untuk saham Bayan. Selanjutnya kita cek saham WIRG, dan untuk saham WIRG hari ini ARB eh, belum eh, belum mau naik ya, walaupun tadi di awal market itu langsung open gap atas. Jadi untuk WIRG hari ini open di 182, di 182 naik ke area 190 langsung dibanting turun ARB ya. Kira-kira apakah ada yang nampung untuk saham WIRG? Jadi untuk saham gorengan seperti WIRG kalau naik seperti pas hari Jumat naik cukup tinggi itu malah kesempatan buat keluar ya sebenarnya. Hari ini sih eh, market maker utamanya nyangkut ya. Jadi hari ini ARB karena didistribusi oleh KI dan BK, MG jualan ya. KI net sell 14,9 M, BK net sell 8,2, MG net KI net sell 14,9 M, BK net sell 8,2 M, MG net sell 4,4 M. IUSQYB juga jualan, ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng. Dan hari ini yang nyangkut ya YP ya. YP market maker utamanya hari ini malah nyangkut 11 M ya, nyangkut 11,1 M di harga 186. Wah, YP nggak bisa jaga harga ya. Jadi walaupun valuasi transaksinya hari ini paling gede 175 M, tapi nyangkut ya untuk YP ya. Mudah-mudahan untuk besok YP mau naikin lagi ya di saham WIRG. Hari ini sih ya ada yang nampung, ini sih YP ya, ditampung oleh YP. PDIF, LG, XCNI, XL ya. Jadi kemungkinan kenapa kok YP nggak mau jaga harga karena ada retail yang masuk cukup banyak ya. Ini PD masuk 5,4, untuk PDC cenderung ya dia lumayan gede lah ya kontribusinya untuk WIRG karena valuasinya 47 M.
Di sini XL net B 979 juta ya, NI net B 2,1, XL XI masuk 2,2. Jadi untuk besok gimana? Kalau untuk besok sih ya mungkin kalau retailnya sebagian cut loss bisa naik ya untuk sampai IRG, tapi ya tetap disclaimer ya, kalau masih mau hold siapa tahu YP baik hati mau naikin lagi sampai IRG, ya kita juga nggak tahu. Mengingat untuk YP hari ini floating loss ya, nyangkut 11,1 M, average di 186. Kalau kita cek dari tanggal 28 ya, YP-nya yang distribusi terus itu KI ya. KI itu sampai hari Senin ini masih jualan. Dan ya nampung itu YP, market maker utamanya sih YP ya. YP net buy ya, nyangkut 18 M, average di 180. Ya floating loss. Jadi untuk YP saat ini kalau kita cek dari tanggal 28 berarti floating loss sekitar berapa persen? 7%-an ya. Oke, itu untuk saham WIRG kemungkinan sih untuk besok ya, kalaupun turun ya harusnya ada perlawanan naik lah ya untuk saham WIRG, karena hari ini ARB ada kemungkinan besok open gap bawah untuk saham WIRG, open gap bawah habis itu mantul naik, mungkin seperti itu ya. Dan buat yang nyangkut sih ya, kalau mau average down di WIRG jangan banyak-banyak ya, takutnya kalau retailnya banyak yang average down, banyak yang numpang, nanti market makernya agak males buat naikin. Seperti itu soalnya untuk algoritma di saham gorengan. Oke, itu untuk saham WIRG tetap disclaimer. Selanjutnya kita untuk supportnya ya di area sini. Untuk supportnya di 155. Kalau besok ARB ya, padahal yang nggak menutup kemungkinan enggak ARB ya kayaknya. Soalnya ditampung oleh YP. Tapi kita hitung aja kalau misal besok ARB untuk WIRG akan open di harga berapa? Akan open di harga 158. Ya, di area sini 158. Oke, itu untuk saham WIRG. Selanjutnya kita cek saham NIN, NINE. Dan untuk saham NIN hari ini hari pertama IPO ya. Harganya langsung turun cukup dalam. Hari ini NIN close di harga 68. Kita cek siapa yang jadi underwriter-nya untuk NINE. Sektor teknologi ya, padahal ya, apakah gara-gara Goto ARB? NIN penawaran umumnya 75. Underwriter-nya SA sama MI. SAMI, kalau kita cek untuk transaksinya aja, untuk transaksi ini hari ini apakah ada yang nampung? Ini hari ini tanggal 5 ya, hari pencatatannya. Yang distribusi YP, PG, MG ya. Dan yang masuk hari ini di Samnin ada PD, XI, ACC, HP, XL, NI ya. Malah retail-retail pada masuk, pada nampung. Kemungkinan untuk besok gimana? Dan untuk underwriter-nya hari ini gimana ini? Underwriter-nya si SA dan MI. Kalau kita cek untuk SA-nya hari ini, SA net sale ya, SA-nya net sale 629 juta ya. Dan untuk MI-nya, MI nggak tampil hari ini, MU, MK, MG, nggak ada MI, jadi MI-nya nggak tampil ya. Entah itu punya barang atau wait and see dulu ya, ya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu berapa banyak yang didapat MI ya pas penjatahan. Tapi untuk ini hari ini turun cukup dalam ya. Tadi opennya itu open di 82, jadi untuk ini hari ini open gap atas langsung ditarik turun close di harga 69 ya, ini di bawah harga IPO-nya 95.
Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau kita cek untuk transaksi hari ini malah yang masuk retail ya malah akan cenderung masih turun ya. Kemungkinan sih seperti itu untuk Senin besok. Jadi yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu ya. Tapi untuk MI-nya sih nggak tampil untuk hari ini. Oke, itu untuk saham Senin. Kalau menurut saya untuk besok sih cenderung eh, masih merah ya, turun masih turun dulu untuk saham NIM ya. Dan buat yang nyangkut kalau mau cepet diterbangin sih cut loss aja sebagian ya. Tapi ya ini cuman saran aja nggak perlu dilakuin kalau nggak setuju. Oke, itu untuk saham NIM tetap disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham CHEM dan untuk CHEM hari ini naik cukup tinggi 17% ke level 12 ke level 130 sorry. Dan untuk saham CHM naik ke level 130 kira-kira besok gimana ini kalau setelah historis sih udah di area resisten ya ini ya ini area resisten CHM ya. Kira-kira besok apakah bisa naik lagi atau enggak kalau kita cek untuk eh, transaksi CHEM hari ini. CHEM hari ini tanggal 5 Desember. Ada sedikit akumulasi ya, SH net base 940 juta. Jadi untuk saham CHM itu market maker utamanya AZ. AZ hari ini net base 294 juta, average di 125 floating profit ya untuk AZ. Dan untuk CHEM ini market capnya nggak terlalu gede ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau masuk, mau nyopet atau trading ya jangan pakai duit yang gede-gede. Kemungkinan untuk besok CHEM ya perhatikan aja level ini kalau langsung dibuka hijau ya pasti bisa naik lagi ya untuk saham CHEM. Tapi untuk posisi saat ini sih ya ini udah di area resisten. Kalau langsung merah ya mending wait and see aja dulu. Tapi kalau langsung hijau ya nggak menutup kemungkinan masih naik untuk CHEM. Oke, itu untuk CHEM ya, tetap disclaimer. Untuk support terdekatnya sih di area sini. Jadi kalau misal besok langsung dibuka merah ya, perhatikan saya level 120. Kalau sampai jebol di bawah 120 ya mending wait and see aja dulu. Tapi kalau di area sini ada yang jaga harga, yang mau spekulasi buy ya bisa masuk di area sini ya, bisa entry ya dekat-dekat area sini. Kalau tujuannya untuk trading ya bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support ya, sedikit di bawah 120. Oke, itu untuk saham CHEM. Selanjutnya kita cek saham Swiss dan untuk saham Swiss hari ini naik 8,7% ke level 274. Ya, kira-kira apakah ini udah mulai uptrend untuk saham Swiss? Soalnya kalau kita lihat untuk resistensi ini 276 ya. Jadi ini udah dekat area resisten juga untuk Swiss. Jadi untuk besok sih perhatikan saja level ini 276 278 apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Kalau bisa breakout di atas itu ya bisa naik lagi lebih tinggi. Cuman kalau gagal breakout ya ada kemungkinan turun ya koreksi. Coba kalau kita cek untuk transaksi untuk Swiss apakah sudah ada yang akumulasi. Kalau kita perhatikan hari ini tanggal 5 Desember secara keseluruhan ada yang akumulasi ya. BK masuk 1,1 M, IF masuk 1,1 M. Jadi untuk selis hari ini cenderung diakumulasi sih. Yang akumulasi BK juga ini BK asing ya. Average-nya di 268 floating profit. Tapi untuk BK posisi saat ini floating profit. Jadi ya untuk lokalnya yang akumulasi IF, untuk asingnya yang akumulasi BK ya. Jadi untuk besok perhatikan saja level ini. Kalau bisa breakout ya ada kemungkinan naik lagi. Kalau lihat hari ini naiknya itu disertai dengan akumulasi walaupun nggak terlalu banyak ya ada kemungkinan untuk at least besok bisa breakout ya atau bisa naik lagi lah paling nggak di awal market akan dibuka hijau untuk
saham Swiss. Kemungkinan sih seperti itu kalau kita cek dari tanggal 28. Kalau dari tanggal 28 juga sebagian retailnya udah keluar. Ini Exi net sell 1,4 M, PD net sell 600-an juta, EP net sell 1 M-an, ya, NI net sell 300-an M. Oke, itu untuk saham Swiss ya. Jadi ya nggak menutup kemungkinan naik. Dan buat teman-teman yang nyangkut di atas, ya saran saya sih jangan buru-buru buat average down ya. Ini saham gorengan, takutnya kalau retailnya malah average dan banyak-banyak di bawah, nanti market makernya nggak jadi naikin. Biasanya sih seperti itu. Malah kalau besok naik itu ya amannya sih sebagian keluar ya buat eh, switching, tapi ya tetap disclaimer kalau masih muhot. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Swiss. Selanjutnya kita cek saham Koal. Hari ini ARB turun sampai ke level 173. Kira-kira apakah masih ada harapan buat naik lagi besok? Kalau kita cek untuk transaksi Koal, hari ini tanggal sepi kayaknya. Hari ini tanggal 5, ini ARB karena ya ada AK sih ya. Ya tapi ini ARB ya gara-gara sepi ya untuk sampel ini. Kalau kita perhatikan sebagian detailnya sih udah mulai keluar ya. Hari ini udah mulai keluar. YP Netcel 218 M, XI Netcel 100-an M, XL Netcel 30-an juta. Ada yang akumulasi ini malahan. Jadi untuk AK malah masuk 581 juta ya. Dan ini AK asing loh. Jadi asingnya net buy hari ini di saham Kohal ya. Net buy untuk asingnya, yang distribusi ini lokal. Walaupun ARB aslinya netbuy ya mungkin nggak menutup kemungkinan besok atau ya masih ada harapan buat rebound ya. Tinggal waktunya kapan ya, kita lihat aja asingnya kapan mau naikin atau market makernya ya. Coba kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk Kowal, kita cek di tanggal 28. Ya jadi market makernya PD, YP, XI ya, market makernya aja retail ini. Jadi ya masih sepi, masih cenderung kemungkinan sih untuk bandarnya itu udah taking profit di atas. Kalaupun sekarang punya barang itu lagi nunggu sebagian yang bukan market maker, entah itu retail atau siapa, itu sebagian cut loss keluar itu baru digerakin ya untuk sampel. Biasanya sih seperti itu. Jadi ya sabar aja. Ini masih di atas harga IPO sih untuk saham kual. Jadi ya nggak menutup kemungkinan masih turun, itu masih bisa ya. Walaupun hari ini di AK-nya masuk cukup banyak, ya AK itu bukan market maker utama di saham kual. Oke, itu untuk saham kual. Tetap disclaimer ya. Untuk besok sih masih ada kecenderungan untuk turun. Kalaupun naik ya itu paling konsolidasi ya untuk saham kual. Dan oke, itu untuk saham kual ya. Tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing.